Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, Injil hari ini dari Lukas 11 mengatakan bagaimanakah kita seharusnya mempercayakan betul kepada Tuhan semuanya. Dan Tuhan selalu akan memberikan apa yang kita minta. Sampai ada dibuat dalam Injil, sedangkan kalian yang jahat pun bisa memberi yang baik kepada anakmu. Apalagi Allah kita yang sangat mencintai kita. Tapi apa artinya memohon, mengetuk, pintu akan dibuka? Apakah benar begitu? Dalam pengalaman kita, kadang-kadang juga kita bertekun, bernovena, berdoa, tapi tak dikabulkan. Apakah sebenarnya doa itu? Doa kita sebenarnya ialah persis seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Itu yang barangkali membuat kita sering kecewa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Kau akan mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja yang memohonnya. Semoga jangan sampai kami ditolak bila kami datang menghadap, tetapi berkenanlah menerima kami karena sangat memerlukan kasih setiamu di Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, memang pertanyaan selalu ada dalam hati kita, apakah memang permintaan kita akan selalu dikabulkan Tuhan? Ketuklah, carilah. Tapi dari pengalaman hidup sebenarnya tak bisa kita katakan selalu dikabulkan ya. Saya kira kita semua masing-masing punya pengalaman bahwa sudah kita minta, sudah kita ketok, sampai berteriak-teriak. Novena 9 kali 9 kali 9 kali 9, tahu berapa lah itu kan. Rosario terus tak terkabul juga. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ada seorang anak yang ditanya oleh guru sekolah minggunya, apakah ibumu selalu berdoa setiap kau mau tidur? Anak itu menjawab, ya, tiap malam sebelum aku tidur mamaku berdoa di sampingku, Salam Maria, Salam Maria, Salam Maria. Tapi terus setelah itu dia ketika aku hampir tidur, penutupnya ialah Tuhan, terima kasih, akhirnya dia tidur. Amin. Rupanya doa itu hanya untuk membuat tidur anaknya. Ada lagi seorang pastor, ini di Afrika rupanya kan, jadi dia mau ke satu stasi begitulah. Jadi dia jalan dan tiba-tiba ada singa mengejar dia. Lari-lari sampai tepi jurang tak bisa lagi. Akhirnya harus berdoa. Berdoalah dia, Tuhan, janganlah aku sampai terbunuh oleh singa. Tuhan, jagailah aku, lindungilah aku, lindungi. Dilihatnya di sampingnya singa berdoa juga, berdiri dan begini tunduk berdoa singa itu. Dan pastor itu bertanya, berdoa juga kau rupanya ya? Apa dikatakan singa itu? Iyalah, sebelum ku santap berdoa dulu aku, katanya kan. Itu hanya sebuah cerita. Tapi kadang-kadang doa itu seperti ibu ini kan, sebenarnya ada berdoa dia hanya supaya tidurnya anaknya itu. Salah doa kan, salah doa. Pada hari ini kalau kita dengarkan sebenarnya ini sudah sangat luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan ya. Pasti berhasil doa kita, pasti. Apalagi dia berkata ini sesudah dia mengajar para murid, sesudah mengajar para murid berdoa, dikatakannya ini, mintalah pasti akan diberi, ketuklah pintu akan dibukakan. Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Sampai dikatakan ini yang sekarang suatu yang luar biasa ya.
Sedangkan kamu itu, ya katanya kan, bagaimanakah kalian yang jahat tak mungkin memberi anaknya batu kalau anak itu minta roti. Kita yang jahat ini tak mungkin roti pak, ini batu mati ho, nggak ada itu. Atau dikatakan kalau anaknya minta ikan dikasih pula ular, mencari ular pun sudah sulit. Atau di ini minta telur dikasih kalajengking, tak mungkin. Kalian yang jahat, apalagi bapamu di surga. Tapi bagaimana pengalaman kita, mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan? Menurut perasaan kita kan begitu. Ada sebenarnya cara berdoa ya. Pertama, kita memohon. Dan selalu yang kita mohon ialah yang terbaik untukku. Kan itu sebenarnya kan. Ini Tuhan yang terbaik untukku. Tolonglah. Itu salah satu cara, dan memang kita mati-matian pekerjaan, sangat baik bekerja, sangat baik, jangan aku menganggur, bagus sekali, supaya diberikan kesehatan, bagus. Itu cara pertama yang terbaik bagiku. Cara yang kedua sebenarnya ialah dengan tangan terbuka. Biarkanlah Tuhan mengisi tanganmu itu. Sesudah kamu berdoa ini kebutuhan Tuhan, tapi tak tahulah aku, berikanlah. Nanti Tuhan tangan terbuka ini sebenarnya. Dan tadi seperti dikatakan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Sedangkan kalian pun yang baik, apalagi Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Disinilah persoalan kita kan. Yang baik untuk aku, apakah memang yang baik untuk Tuhan? Dan ketika itu dikabulkan oleh Tuhan dan kita merasa itu bukan seperti yang kita minta, akhirnya kita kecewa. Ada orang yang, anak gadis yang sebenarnya sudah membutuhkan umur menikah lah, terus dia minta. Tapi selalu kriterianya hidung mancung, sudah mempunyai pekerjaan, sudah punya rumah, dan itu kriterianya. Tak dapat, sudah umur 50 tahun tak dapat juga. Padahal sudah Tuhan memberikan, datang anak muda berdua di sampingnya. Siapa namanya Mbak? Sudah bekerja gitulah, bukan ini. Banyak yang datang kan, tapi bukan ini. Karena tidak hidung mancung, pesek kali hidungnya, karena ya semualah. Tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal Tuhan sudah memberi. Nah, di sinilah letaknya para bapak dan ibu dan saudara sekalian. Tadi sebenarnya Yesus pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa. Yang diajarkan oleh Kristus doa itu ialah doa Bapa kami. Itu yang paling inti doa kita kan. Dan di doa Bapa kami itu, berilah kami rezeki pada hari ini dan seterusnya, tapi jadilah kehendak-Mu. Itunya. Jadilah kehendak-Mu. Tapi kita bisa berputar-putar, Tuhan kehendak-Mu itu agak miriplah dengan kehendak-Ku. Janganlah terlalu jauh, agak sulitlah itu. Padahal yang dikehendaki oleh Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi ketika dikatakan tadi ini bahwa ketuklah, carilah, dan semua orang yang memintakan menerima, orang yang mencarikan mendapat, mengetukkan dibuka pintu. Memang Allah itu mempunyai 4 sifat dalam doa katanya. Sudah banyak bilangan, tadi ada 2 sekarang 4. Jadi kadang-kadang kalau mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami, sebenarnya itu untuk mengcounter atau mendidik orang-orang Farisi yang terus bertele-tele membuat doa, bertele-tele. Jadi ini ajalah doa Bapa kami, titik. Seperti itulah doa. Jadi rupanya Tuhan itu kita harus yakini Allah selalu terbuka untuk menolong. Yang kedua, Allah selalu membuka pintu, tak pernah ditutupnya itu. Jadi tadi dia terlalu terbuka menolong, kemudian membuka pintu. Yang ketiga rupanya, Allah selalu akan memberi. Dan keempat, bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik. Inilah
Jadi pertama tadi, dia tak pernah tertutup, dia terbuka menolong dan dia selalu membuka pintu dan selalu dia mengulurkan tangannya dan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi manusia berdua selalu memang ada hebatnya kan manusia ini. Memang bisa dia bertekun, tapi terkadang bisa dimasuki dengan tujuan yang tidak murni. Ibu tadi berdua memang salam Maria karena monoton salam Maria, salam Maria, salam Maria, salam Maria. Lama-lama anaknya pun Tuhan terima kasih udah tidur dia, salam Maria cukup. Tujuannya menjadi lain. Dan pada hari ini itulah diingatkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat, jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Dia mengatakan, iya, Allah akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Di sini Roh Kudusnya dikasih. Yang ku minta avansanya 1. Roh Kudus pula di mana? Ini rumah Jokowinya ku minta Roh Kudus. Padahal apa maksudnya Roh Kudus? Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita untuk meminta yang benar. Dan pasti dikabulkan. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita minta, itulah yang pasti dikabulkan. Entah apapun. Disinilah. Jadi ketika dikatakan tadi, ia akan memberikan Roh Kudus, jangan kecewa. Roh Kudus yang diberikan, yang ku minta rumah, yang ku minta kerja. Padahal ketika Roh Kudus itu datang, Roh Kudus akan membimbing, mintalah ini. Dan Tuhan pasti memberikan. Amin.